مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya muslimin wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya dal ula wal ghina wa ya qawi ya madin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya muslimin rabbi iskina ghaith 'am nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli 'am ala ma marri sinin ya arhamar rahimin ya حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم مسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل صول رب استجب لي امين يا الراحمين يا ارحم يا أرحم الراحمين فرج أعطاك ربي
جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف كل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tilyat wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM Masjid Al-Hidayah, remaja Masjid Al-Hidayah, hadirin hadirat, saudara-saudara ikhwanana, sahabat-sahabat pecinta ilmu dan ahlul ilm, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga nikmat yang ada, disempurnakan nikmat yang belum diberikannya kepada kita zahir wa batin, dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pada majelis yang lalu kita membahas tentang ada 7 hukum dalam syariat. Dalam fikih ada 7 macam hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sahih, fasid. Ada 7. Yang biasanya kita menyebut 5 biasanya. Ya, sahih, fasid tidak disebutkan. Sudah kita jelaskan tersebut?
Karena kita mengawali dalam pembahasan furudul wudu. Ada kata fardu. Fardunya wudu. Ya. Kalimat fardu kalau dalam urusan ketentuan hukum syariat adalah fardu adalah yang diberi pahala kalau dikerjakan dan dosa kalau ditinggalkan. Dalam hukum fikih fardu berarti harus dikerjakan, nggak bisa tidak. Fardu juga disebut dengan mahiyah atau hakikat dari bagian terpenting dalam sebuah ibadah. Sehingga kalau tidak dilakukan itu fardu maka nggak salah ibadah tersebut. Fardunya wudu, kalau ada fardunya wudu ditinggalkan maka nggak salah wudu, meskipun yang lain bagus. Fardunya salat ada 17. Kalau salah satu dari 17 ini ditinggalkan maka nggak salah salat, meskipun kau khusyuknya. Meskipun kau nangis sampai keluar darah, meskipun kau khusyuk ikhlasnya, kalau 17 ini tidak dikerjakan maka nggak salah sholat. Sama juga demikian, wudu juga demikian. Fardunya wudu ada 6, maka semua 6 ini harus dikerjakan. Maka ini adalah hal terpenting dalam ibadah fardu atau rukun. Arkanus shalah, furudus shalah. Arkanul wudu, furudul wudu sama. Nah, semuanya tahu kalau fardunya wudu ada 6. Kita akan sebut dengan cepat, namun kita berusaha karena ini adalah ibadah setiap hari kita lakukan minimal 5 kali. Ya, karena sholatnya 5 kali. Mungkin saja maghrib isya nggak batal, mungkin. Ya. Tapi kan kita mungkin juga kan wudu untuk sholat duha, wudu untuk sholat tahajud, wudu kan gitu. Paling enggak kita entah mungkin 5 kali atau 6 kali wudu. Karena sering wudu, maka usahakan wudu ini lebih sempurna. Maka nanti sekalian juga kita membahas akan sunnah-sunnahnya wudu, kesempurnaan wudu, supaya ibadah kita lebih sempurna. Dan demikianlah Tuhan. Orang yang ahli ilmu, orang yang berusaha menggapai ridho Allah, orang yang menjadi pemenang di akhirat adalah orang yang perhatian akan amal. Perhatian akan amal. Dulu satu orang ulama, tukang jahit. Dia menjahit, buat pakaian bagus, dibagus-baguskan menurut dia. Akhirnya kemudian dijuallah ke toko. Pemilik toko lebih ahli, pemilik toko lebih ngerti akan barang. Dia kemudian mengatakan, Tuan Syekh, ini baju yang kayak gini ini buruk, jelek. Ini ada kekurangannya gini. Nangis ini Tuan Syekh. Pikirnya tukang tokonya, Tuan Syekh, Tuan Guru, nggak usah pakai nangis, ya udahlah aku beli. Katanya Tuan Syekhnya, bukan masalah barangku yang kau tolak, aku nangis. Tapi aku berpikir, aku sudah buat ini baju, pikirku udah bagus. Tapi ternyata bagi orang yang lebih ngerti ternyata masih buruk. Aku kepikir cemana amal-amalku, aku pikir udah bagus. Bisa jadi banyak kekurangan, apalagi kalau dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dalam ibadah itu lebih memperbanyak istighfar. Dalam ibadah juga banyak doa untuk diterima oleh Allah apa adanya. Bukan baru ngerti ibadah lalu sombong, baru aktif di masjid seminggu 2 minggu angkuh. Masih jauh Tuhan. Baru belajar 2 kali 3 kali ngerasa lebih alim, ya masih kurang. Maka oleh sebab itu setapak demi setapak, setahap demi setahap lebih diperbaikin ibadah kita, lebih disempurnakan dengan kita belajar. Tuan Syekh ini tadi dia nangis bajunya ditolak karena buruk, karena tidak bagus, karena mungkin ada kurangnya ini dan itu. Pikirnya yang punya toko, udah aku beli.
Ya, bukan karena itu Tuhan. Aku berpikir, kalaulah ini hanya sekedar baju, ada orang yang lebih ngerti, tidak laku bajuku, dianggap jelek, padahal aku sudah berusaha. Cemana pula lah amal-amal solehku. Dulu para ulama itu mikirkan kayak gitu, karena kebanyakan kita memang perhitungan kepada dunia, tapi akhirat kurang perhitungan. Dijadikanlah sebagai bentuk mi'yar, barometer oleh para ulama-ulama. Sehingga mikir. Suatu ketika ada seorang ulama, dia memiliki burung. Burung itu karena di rumahnya kiai. Burung ini diajarin, ya, Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Bisa ya. Sampai diajarin sama tuan syekhnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung kakak tua ini ya, pandai dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena diajarin. Subhanallah, suatu saat ya dimandiin sama santrinya kurang perhatian, diterkam kucing mati. Mati. Karena diterkam sama kucing, dimakan sama kucing. Burung ini mati. Tuan syekhnya nangis, tuan syekhnya susah, santrinya ketakutan. Akhirnya manggil orang tuanya, kepingin untuk mengganti ini burung ini. Karena tuan syekhnya nangis, pikirnya tuan syekhnya sayang kali sama burung. Akhirnya tuan syekhnya ngomong, anakku, bukan masalah burung mati yang ku pikir, tapi yang ku pikir itu burungku sering ucapkan la ilaha illallah, tapi matinya kek juga, tidak bilang la ilaha illallah. Aku takut pula lah aku nanti mati nggak bilang la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah nggak masuk dalam hati. La ilaha illallah tidak dibuktikan dalam amal. Pikirnya kalau sudah ikut wirid sudah pasti mati la ilaha illallah gitu. Belum tentu. Maka pembuktian amal seluruh hari-hari kita, waktu-waktu kita adalah pembuktian kalimat tauhid. La ilaha illallah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kita sampaikan untuk supaya lebih dikuatkan, untuk lebih dimaksimalkan, disempurnakan amal-amal yang sering kita lakukan. Wudu setiap hari, sholat setiap hari. Janganlah pula sholat sekarang sama sholat 5 tahun yang kemarin, 10 tahun yang kemarin sama. Usahakanlah lebih baik, usahakan lebih sempurna. Wudu juga demikian. Yuk setapak demi setapak kita lebih sempurna. Pembahasan pertama wudu supaya difahami bahwa wudu itu dari kata wadoa. Wadoa itu adalah bersinarnya muka, bersinar. Supaya ketika wudu Anda berpikir wajah Anda, tangan Anda, kepala Anda, kaki Anda di akhirat cemana? Mukanya putih apa hitam nanti di akhirat? Nanti di akhirat waktu basuh tangan kanan, tangan kiri. Nerima buku catatan amal pakai tangan kanan atau tangan kiri. Basuh kepala, kepikir nanti di atas kita ada matahari. Kira-kira masuk di dalam lindungan naungan arsy Allah atau kepanasan. Telinga, nanti kita mendengarkan suara surga atau suara neraka. Kaki, nanti kaki ini kepleset apa enggak di atas titian sirat di atas neraka jalan. Udah, supaya Anda paham. Ketika wudu ingat akhirat. Ketika wudu ingat, kalau udah ingat otomatis kita berdoa. Ketika muka, ya Allah putihkan mukaku ya Allah. Ya Allah bersihkan mukaku di hari kiamat ya Allah. Di saat wajahnya orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang yang ahli maksiat hitam kelam, ketakutan, tenangkan mukaku ya Allah.
Ketika basuh tangan kanan juga, ya Allah jadikan aku bisa terima buku catatan amalku dengan tangan kanan ya Allah. Basuh tangan kiri mohon, ya Allah jangan sampai ya Allah, a'udzubillah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari menerima buku catatan amal dengan tangan kiri ya Allah. Ini doa. Udah. Satu, pembahasan wudu adalah dari wadha'ah, bersinar. Dan wudu ini adalah salah satu tanda nanti Nabi Muhammad mengenal umatnya dari wudu. Maka supaya dipahamkan, kita wudu serius, bukan asal-asalan, bukan main-main. Ini adalah salah satu tanda kita dikenal oleh Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Sudah. Kedua, wudu adalah syariat nabi-nabi terdahulu juga, bukan syariat khusus. Ada syariat khusus umat ini, semisal tayammum, tadi kita bahas di Masjid Baitur Rahman. Syariat umat khusus umat ini, tayammum semisal. Tapi wudu syariat umat-umat nabi terdahulu. Semua nabi berwudu. Sehingga saat Nabi mencontohkan wudu kepada sahabat, Nabi bersabda, "Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli." Ini adalah wuduku dan wudunya para nabi sebelumnya. Maka Anda berwudu, maka Anda menggandeng semua nilai keimanan kepada seluruh nabi. Ini ibadah enggak enteng nih wudu nih. Ya. Enggak enteng wudu ini. Hidayah besar orang bisa wudu ini. Maka serius dalam wudu. Udah. 3. Dengan wudu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Lebih dari itu, diampunkan dosa, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala jihad. Nabi menyebutkan, maukah kalian kutunjukkan 3 amal yang mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa? Bala ya Rasulullah, iya Rasulullah. Nabi menyebut, 1, isbaghul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu ketika di saat enggak senang. Maksudnya ketika enggak senang, agak dingin, ya, agak menggigil. Nah, selama tidak sakit parah saja sih wudu sempurna. Kadang-kadang airnya dingin, wudu asal-asalan. Sekarang kesempatan nih. Nabi menyebut 1, isbaghul wudu. 2, kathratul khuta ilal masajid. Banyak langkah menuju masjid. Rumah agak jauh, jangan kemudian malah nggak mau ke masjid. Kesempatan menambah pahala. Dan termasuk alhamdulillah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kereta, mobil, kendaraan ya. Katanya para ulama dengan kadar putaran roda kereta. Maka gunakanlah kereta untuk kebaikan. Ini kereta untuk pacaran aja bukan? Gunakan kereta ke masjid, gunakan kereta ngaji, gunakan kereta taklim, hadir pengajian, hadir majelis taklim, hadir maulid. Kita bisa ke lapangan Merdeka. Kenapa ke pondok untuk maulid nggak bisa? Kita bisa rawon-rawon ke Medan. Hadir maulid, hadir majelis sedikit aja kok berat kan? Itu nanti menjadi saksi nanti di hari kiamat. Alhamdulillah kita semuanya dimudahkan di zaman sekarang nih. Saya nggak kebayang juga gimana kemudahan nanti tambah tahun lagi ya. Mungkin ada kereta terbang kali ya. Mungkin ada mobil terbang kali ya. Wallahu a'lam. Tapi sudah cukup syukur lah kita orang. Nggak kebayang kalau zaman dulu ya. Kita naik kuda, kita naik onta, gimana boleh? Naik sapi ya, kalau di Indonesia, Jawa naik sapi ya. Naik sapi, naik delman. Sekarang udah gampang semuanya, naik mobil, naik kereta, alhamdulillah cepet. Nah, ulama-ulama dulu itu ya, di masa bapak kita aja masih banyak yang naik sepeda pancal ya. Kiai-kiai kita dikasih tahu cerita mereka rutinan naik sepeda pancal. Jalannya mulai dari asar, sore, udah pelan.
Kita orang ngaji maghrib 5 menit berangkat sebelum maghrib. Iya. Hah? Enggak? Bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kita sampaikan. 2, kasratul khuta ilal masajid, banyak langkah menuju masjid. 3, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Umpamanya maghrib ke isya. Yang dekat-dekat lah yang kita lakukan. Zuhur ke asar, asar ke maghrib umpama. Tapi kalau isya ke subuh nggak ada ya nunggu ya. Pulanglah. Dari subuh ke zuhur, jauh kali ya. Kesempatan tentunya untuk ngaji maghrib itu kesempatan. Orang nunggu di masjid aja. Terus Nabi setelah bilang 3 ini, fadzalikumur rubat, fadzalikumur rubat, fadzalikumur rubat. Itulah jihad, itulah jihad, itulah jihad. Diulang oleh Nabi 3 kali. Maka tadi kita sampaikan ketika wudu lebih serius. Wudu lebih. Nah, wudu itu menghapuskan dosa. Dah, 3. 4. Wudu itu adalah sebagai kunci sholat. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Sak khusyuk-khusyuknya kau sholat, sak fasih-fasihnya engkau baca Al-Quran. Sak hebat-hebatannya hafalan Al-Quranmu, tahfidmu. Kalau kau wudunya tidak sah, gimana pula? Sholatnya bisa sah. Maka wudu itu kunci sholat. Yang serius. Termasuk juga kalau wudu khusyuk, insya Allah sholat khusyuk. Wudu main-main, sholat pun juga tidak khusyuk dia. Maka waktunya wudu tadi kita sampaikan 6. Namun kita berusaha untuk memberitahu supaya lebih singkat, lebih ringkas, pembahasan tidak berlarut-larut. Saya langsungkan saja menggabung antara yang fardu dengan yang sunnah. Ya, kalau yang fardu garis besarnya ada 6. 1 niat. Niat itu dalam hati. Nawa itu segala macam itu sunnah. Mengucapkan dengan lisan sunnah. Ada sebagian orang bilang bid'ah, tidak, sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena membantu hadirnya hati. Semua hal yang membantu hadirnya hati itu sunnah. Anda sholat di tembok, sunnah. Kenapa? Karena membantu hadirnya hati. Tidak ada lalu lalang orang. Anda sholat, jangan pula di depan Anda ada tulisan. Nanti takutnya Anda baca pula tulisannya itu. Kayak gitu kan ya? Sholat rapat, lurus, sunnah. Karena membantu khusyuk. Sholat kok nggak rapat, nggak nyaman. Sholat kok mereng-mereng, satu lurus, satu mereng, satu nggak khusyuk sholat. Maka makruh. Semua hal yang membantu hadirnya hati, sunnah. Sering saya buat contoh, kalau ada anak-anak muda sholat pakai kaos yang ada tulisan-tulisan, jangan boleh di depan itu, taruh belakang sendiri kayak anak-anak itu. Ganggu aja itu. Nanti sama yang belakang dibaca tulisannya. Kan gitu ya? Artinya refleks itu otomatis. Refleks, kita nggak nyalain yang baca. Ya. Apalagi kalau tulisannya lucu-lucu, ya gitu ya. Tulisannya lucu. Saya sering buat contoh karena sampai teringat saking keselnya. Ada orang pakai kaos, kita baca tulisannya. Sebodoh-bodohnya orang bodoh adalah yang baca tulisan ini. Kurang ajar kau. Aku pula yang baca, kan gitu kan. Sebodoh-bodohnya orang bodoh adalah yang baca tulisan ini. Kan kurang ajar tulisan. Ngerusak aja ini orang ini. Mikir gak? Ya termasuk juga, mohon maaf ya. Laporan keuangan masjid. Sholat pula di belakang. Ya, laporan keuangan masjid. Lagi sholat mikir pula dia. Jumat pertama hasilnya, pemasukan, pengeluaran. Kok ngitung duit lah pula kok dalam masjid. Kan ganggu itu, gitu lah ya. Nah, oleh sebab itu ya, berusaha untuk khusyuk lebih afdal. Oleh sebab itu, sunnah sholat itu ada di tembok, di pojokan. Kalau enggak di tiang.
Jangan sholat kemudian sekiranya ada lalu lalang orang. Sama juga demikian kalau di rumah juga gitu. Ya, dibuat tenang. Jangan sholat kemudian ada musik-musik terganggu. Ya kan? Pokoknya dibuat nyaman lah, namanya ibadah Tuhan. Dibuat nyaman. Sampai kita sampaikan kalau bisa Anda memilikilah aksesoris ibadah. Buat nyaman. Ya. Kita sampaikan di beberapa majelis yang lalu ya. Ibu-ibu kalau bisa punya mukena itu beberapa. Bukan saya jualan mukena, bukan. Ya. Yang penting itu ada gantinya. Ya, pakai minyak wangi. Kalau bisa punya sajadah yang agak nyaman. Ini di rumah sajadah udah 23 tahun. Nah, udah 23 tahun udah koyak-koyak, udah bau, udah ya Allah. Ya. Ya, kadang ada ya, kita sajadah sujud baunya tak bau apa lah ini gitu ya. Kan terganggu, nggak nyaman ibadah. Buat nyaman ibadah. Ya, ibadah kepada Allah. Kalau di rumah usahakan tempat sholat ada kipas angin. Kalau nggak ada kipas angin dekat sama jendela sehingga kayak gitulah Tuhan. Buat nyaman sendiri. Ya gitu. Ya memang nggak semua rumah kita lapang ya. Saya tahu. Nggak semua rumah kita lapang. Ya. Ada sih sebagian orang kaya gitu ya. Pada kadang-kadang tapi ya aneh. Kalau urusan ibadah, ya kayak di kantor-kantor itu ya. Kalau tempat sholat mesti di pojokan sendiri kecil pengap pula. Gak menghormati ibadah kayak gini orang. Buatlah yang nyaman. Ya termasuk alhamdulillah BKM ya, masjid dikasih AC, karpet bagus, ya dikasih wangi-wangi. Nah ini termasuk adalah supaya kita nyaman ibadah. Karena nyamannya ibadah itu diantara tanda kesolehan orang. Lah orang sholat kalau umpamanya baunya kayak gitu ya. Nah, kalau sujud gatel pula di jidat kita ya kan, nggak nyaman kita orang sujud. Maka berusaha untuk dinikmatin ibadah tersebut. Dienakkan. Kita memiliki aksesoris. Ya Anda simpanlah duit sesekali. Oh kita bisa kok beli kereta kan gitu kan ya. Bisa beli ini, bisa beli ini. Nah, diperhatikan buat sajadah yang lebih enak. Hah? Kalau bisa beli serban. Meskipun belum Pak Haji, serban nggak ada. Syarat rukun pakai serban harus haji dulu, nggak ada. Nggak apa-apa Anda pakai serban supaya nyaman ibadah, enak. Ada minyak wangi. Minyak wangi supaya enak ibadah. Nabi itu orang udah wangi nggak pakai minyak wangi, tapi beliau suka pakai minyak wangi. Jadi ada aksesoris ibadah tersebut supaya nyaman kita ini. Ya, ini tadi kita sampaikan bahwa kalau fardunya 6 niat dalam hati melafadzkan sunnah sudah tadi kita sebutkan. Dalil. Ya. Rasulullah pun juga dalam beberapa ibadah meniatkan dengan lafaz. Maka dalil kita bukan hanya Al-Quran hadis, tapi dalil kita dasar utama dalam hukum Islam itu adalah Al-Quran, hadis, qiyas, ijma. Ada qiyas, ijma. Maka jangan tinggalkan qiyas, ijma. Maka orang yang sering teriak-teriak Quran hadis. Oh, tidak belajar orang kayak gini. Betul Quran hadis itu dasar utama. Tapi selain Al-Quran dan hadis ada qiyas dan ijma. Nabi ketika haji, Nabi menyebut apakah beliau haji atau umroh ketika talbiyah pertama. Labbaik Allahumma bi umrah, labbaik Allahumma bi hajjah, labbaik Allahumma labbaik. Maka ini dalil Nabi menyebut ibadah dalam lafaz. Ya, hadis yang masyhur, Nabi masuk ke rumah istri-istri beliau di pagi hari, nanya kalau ada sarapan, ada makanan. Terus istrinya mengatakan tidak ada makanan ya Rasulullah. Nabi kemudian idzan ana shaim, kalau gitu aku puasa. Mengucapkan ini juga bagian dari niat. Kalau gitu aku puasa. Niat dalam hati, tapi lisan membantu.
Karena lisan membantu, maka al-ibrah bima fil qalb. Yang terhitung adalah yang di dalam hati, bukan yang di lisan. Kalau terjadi perbedaan antara lisan dengan hati, maka yang dihitung adalah hati. Kita buat contoh ringan. Ini tadi sholat isya. Ini tadi sholat isya. Kalau umpamanya lisan saya ngomong usolli fardhal maghribi, tapi hati saya ngomong isya. Hati saya ngomong isya. Sholat saya sah apa batal? Sah. Sholat saya sah, karena yang penting hati. Sekarang dibalik. Saya ngomong usolli fardhal isya. Ini sholat isya ini ya. Ini sholat isya. Usolli fardhal isya'i. Lesannya ngomong sholat isya. Tapi hati saya ngelamun. Saya bilang sholat duhur. Sah apa tidak sholat ini? Tidak sah. Tidak sah. Maka supaya difahamkan, niat itu penting. Meskipun kau khusyuk sholat, kalau niatnya salah, ya gak sah. Supaya difahamkan bahwa niat ini adalah salah satu ibadah yang dipandang langsung oleh Allah. Allah berfirman, aku tidak melihat, sesungguhnya Allah dalam hadis, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa jasad amal kalian, tapi Allah melihat hati dan niat kalian. Maka niat ini adalah bentuk gambaran akan ikrar dalam hati. Orang berbuat itu bisa karena orang, karena tujuan-tujuan. Nah, niat itu adalah bentuk ikrar dalam hati, ini karena Allah. Maka ikrar karena Allah harus dijelaskan ibadah, duhur, asar, 4 rakaat, makmum. Kayak gitu. Minimalnya. Usolli fardhu duhri, dah minimal dah. Usolli fardhu isya, 3 aja lah. Aku sholat fardu isya dah. Wudu juga demikian. Nawaitul wudu'a, boleh. Nawaitu fardhul wudu, boleh. Nawaitu raf'al hadas, boleh. Ini niatkan kita lafadzkan karena kita ngaji. Ini ada pula orang ngotot niat dalam hati. Jadi kalau mau nerangkan cemana? Dia bilang, enggak ada, nawaitu enggak ada. Jadi kalau saya nerangkan, kalau modelnya uak ini, kan gitu kan ya? Nah, modelnya yang berjenggot ini. Jadi gini, bapak-bapak, saudara-saudara, niat itu kayak gini. Ya Pak. Jadi niat itu ya, niat wudu itu gini. Gimana? Kan gak mungkin. Saya menjelaskan. Nawaitu fardhu. Inilah tadi kita sampaikan, melafadzkan itu membantu hadirnya hati. Ngomong itu bantu. Saya kalau umpamanya ngomong, saya umpamanya bilang ini, saya ngitung jendela umpamanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda panggil saya, Ustaz. Saya kemudian noleh. Iya, benar. Ngomong sebentar. Tadi saya ingat karena saya nyebut 5, 6, berarti terakhir 6. Tapi kalau saya dalam hati dipanggil, iya, ada Pak, ngobrol dulu. Lupa saya. Berapa tadi? Lupa. Maka ngomong ini adalah membantu hadirnya hati. Sama juga zikir juga demikian. Anda subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, sallallahu alaihi Muhammad. Membantu hadirnya hati, hakikatnya hati yang berzikir, lesan membantu. Ada pula orang sok kali, hatiku udah zikir, nggak perlu pakai lesan-lesan. Ini orang kayak kejawen, kayak yang apa itu namanya? Iling. Apa namanya? Nggak perlu sholat, iling. Setan iblis kau. Nabi aja sholat kok, kau pula orang Mareran Pasar 11. Ya. Kau pula orang Amparan Perak pakai model-model iling pula. Hakikatnya ibadah, yang penting ingat sama Allah. Lah terus Nabi kau pikir nggak ingat gitu apa? Maka
Zahir sama batin harus berjalan seimbang. Berjalan. Inilah tadi kita sampaikan. Saya tidak menyaksikan dan tidak menafikan bahwa niat itu dalam hati. Tapi lesan itu membantu hadirnya. Maka kalau dari fardunya adalah niat, muka, tangan, kepala, kaki, tertib urut, maka nggak boleh loncat-loncat. Nah, sekarang saya membahas berurutan dari segi amal. Maka pertama kali buka keran, baca Bismillahirrahmanirrahim sambil basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim sambil basuh. Ada siwak, pakai siwak. Kesunahan siwak dalam wudhu sangat kuat. Sampai Nabi pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudhu wa fi riwayat inda kulli shalah." Kesunahan siwak ini sangat kuat. Sampai Nabi bersabda, andai bukan karena takut beratkan umatku, akan aku wajibkan mereka bersiwak di setiap wudhu dan setiap sholat. Andai bukan karena beratkan umatku, karena Nabi takut beratkan maka tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan ini bukan berarti kok kemudian ya udah nggak wajib kok. Iya, tapi kan Nabi perhatian. Alhamdulillah tidak diwajibkan, gitulah alhamdulillahnya. Sama sholat isya, Nabi pernah niat, hadisnya masyhur. Laqad hamamtu an amura birajulin faya ummun nas. Sungguh aku berniat nyuruh satu orang untuk jadi imam di masjid sholat isya. Kemudian aku berangkat sama orang-orang lain birijalin ma'hum hatab ila aqwamin la yasyaduna shalah fa waharrik buyutahum. Kemudian aku datengin yang tidak sholat isya, dibakar rumahnya mereka. Bakar rumah mereka. Yang tidak sholat isya jamaah. Ini kan menunjukkan seriusnya Nabi sholat isya jamaah. Untung tidak pernah dilakukan oleh Nabi, cuma niat saja Nabi. Cobalah kalau mamanya dilakukan oleh Nabi, yang tidak sholat isya dibakar rumahnya, jadi hukum. Kira-kira masih ada rumah dari Marelan. Habislah rumahnya orang Marelan. LP3 pasar 10. Marelan aja Ustaz LP3, iya LP3. Coba bayangin. Untung Nabi tidak melakukan. Nabi itu orangnya rahmat. Tapi tadi kita sampaikan, berarti menunjukkan kesungguhan Nabi di dalam menjaga sholat isya berjamaah, gitu lah. Maka usahakan jangan tinggalkan sholat isya berjamaah, sholat isya, sholat subuh. Kalau bisa 5 waktu. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dengan jamaah, faka'an nama mala al barra wal bahra ibadah. Maka dia ditulis seakan-akan memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah. Daratan dan lautan dengan ibadah. Full kau sholat di semua daratan lautan. Kalau kau sholat 5 waktu jamaah. Tidak mungkin kita orang ibadah di semua tanah, tidak mungkin. Apalagi laut. Kapanlah kau sujud di dalam laut? Nggak ada. Di sungai aja nggak pernah, laut pula. Tapi dengan Anda menjaga sholat 5 waktu jamaah, Anda ditulis oleh Allah, semua bumi ini sudah ditulis dia pernah ibadah di situ. Kemuliaannya sholat jamaah. Ini tadi kita sampaikan fardunya wudhu 6. Tapi dalam pelaksanaan tadi kita sampaikan, buka keran otomatis baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nggak baca Bismillah. Basuh tangan, niat sunnah. Niat sunnah. Ada siwak, pakai siwak. Sudah gitu, kemudian berkumur-kumur. Berkumur 3 kali. Kalau sekiranya takut ngabisin air, ya habis dibuka dimatikan, habis dibuka dimatikan, gitu. Ya. Dan kalau bisa buka keran itu jangan keras-keras, jangan kenceng-kenceng. Ini buka keran, buat, pemakainya dikit, terbuangnya banyak. Itu ya. Ya, yang tahu diri lah, istilahnya yang wajar gitu ya. Yang
yang wajar. Ya air alhamdulillah melimpah sama kita. Tapi kan bayar juga, Pak. Kan gitu ya? Pak, bayar kan gitu ya. Jangan ya apalagi istilahnya uang umum. Penggunaannya yang wajar, jangan berlebih-lebihan. Ya, di antara yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi adalah mubadzir. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang mubadzir itu saudaranya setan. Nah, kalau kau saudaranya setan, berarti bapakmu, oh ya, adikmu, berarti setan, emakmu, ya, makcikmu. Kalau saudaranya setan, semuanya lah jadi keluarga setan lah. Nah, oleh sebab itu dibiasakan jangan mubadzir. Ambil sewajarnya, ya, secukupnya. Kurang-kurang dikit itu nikmat loh. Makan, Anda berdiri sebelum kenyang, itu enak. Daripada Anda makan sampai kekenyangan, sampai nggak bisa bangun. Iya, nggak enak. Maka nikmatin kurang-kurang dikit itu. Ya. Maka kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka disyukurin anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya urusan juga demikian. Jangan mubadzir, khususnya makanan. Ya. Kalau disebutkan pernah ada satu orang kaya raya, kemudian dia meremehkan makanan. Ada roti tidak enak, dia nggak suka, kemudian dilempar pula dia, dilempar ke tembok. Dibanting itu apa itu roti. Subhanallah, nggak lama dia jadi melarat. Orang dari miskin jadi kaya banyak, orang kaya melarat juga banyak. Maka oleh sebab itu akhir zaman semuanya perubahan cepat kali. Perubahan lebih cepat akhir zaman. Orang awalnya miskin, tahu-tahu langsung kaya banyak. Terjadi banyak perubahan akhir zaman. Bapaknya petani, dianya anaknya langsung jadi orang hebat, ketua DPR, wali kota, gubernur, presiden mungkin. Nah, kalau istilahnya orang dulu kan berat lah. Istilahnya kalau bapaknya mulia, anaknya mulia. Bapaknya biasa-biasa, anaknya biasa-biasa. Biasanya kayak gitu zaman dulu. Sekarang enggak. Enggak usah zaman kok lama-lama kali. Saya kepala saya sendiri saya melihat. Seseorang yang kaya raya, dia punya beberapa hotel. Dan saya melihat dia jadi sopir Grab. Tidak usah disebutkan. Dia punya hotel. Beberapa tahun lalu dia punya hotel sekian. Kalau nggak salah 4 atau 5 hotelnya di tengah kota. Sekarang supir Grab. Ya wallah alam lah, meskipun alasannya cari kesibukan besar gitu. Tapi zaman Tuhan cepat kali berubahnya. Maka husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi nggak sampaikan. Bahkan sebagian ada juga yang mengatakan wallahu a'lam, naudzubillah min dzalik, apakah betul apa enggak? Negara-negara Arab kaya raya kayak gitu. Tapi mereka kebanyakan mubadzir urusan makanan. Makanan-makanan enak dibuang-buang di sampah. Akhirnya datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, negara kacau balau. Ya meskipun dengan berbagai macam proses pertikaian, pemberontakan, tuntutan negara supaya berubah haluan menjadi ini dan lain sebagainya, itu proses. Tapi kacau balonnya supaya dipahami, jangan mengkufuri nikmat, jangan mengkufuri. Makanan juga demikian, jangan gampang-gampang dibuang. Bahkan kalau memang haruslah dibuang karena memang tidak nyaman atau memang tidak layak makan, tidak layak dimakan, dikumpulin, dikasih kucing, dikasih bebek, dikasih ayam, bukan kemudian dibanting. Nanti
sangat menghormati urusan makanan. Nabi dikasih buah, diciumin sama Nabi. Diciumin. Nunjukkan bahwa Nabi itu jaga kehormatan makanan. Kalau sifatnya Nabi, la ya'ibu ta'aman qat. Ini istaha akalah wa illa tarokah. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau senang dimakan, kalau nggak senang jangan dimakan, ditinggalkan. Nggak pakai ngomong kemudian, nggak enak, siapa pula yang masak nih, bodoh, apa segala macam. Melecehkan orang, merendahkan orang. Apalagi sampai banting makanan, buang makanan, hati-hati. Murka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang kita khawatirkan mubadzir. Ya. Berapa banyak mubadzir kayak gitu. Bukannya kok urusan pelit Tuhan, bukan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Makan saja. Ya ukuran perut kitanya. Jangan karena ada kemudian dibanyak-banyakin. Ya, lagi pesta, ya sewajarnya lah. Nanti kalau sekiranya mau tambah lagi. Ambil lagi. Jangan ngambil sak banyak-banyaknya, numpuk semuanya, dimakan cuma separuh. Terbuang separuh. Kadang-kadang tidak nyambung pun antara ikan ini dengan ini. Ya, kadang kita nengok orang di pesta ya, sop campur sama pecel, ya kan nyambung. Oh ada disediain Ustaz, ya disediain itu supaya kau milih, bukan semuanya sop kok sama pecel, ya kan gak nyambung. Ya, maka di sini ya jangan mubadzir. Mana yang sewajarnya saja yang diambil. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Maka air juga demikian. Penggunaan air juga demikian, usahakan untuk sewajarnya. Pertama kali berkumur-kumur. Dalam berkumur-kumur juga demikian. Anda niatkan untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa minum telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seger di akhirat, seger di hari kiamat. Banyak orang nanti haus di hari kiamat. Nah, pemahaman semisal ini membuat wudhu kita khusyuk. Wudhu kita mohon juga kepada Allah berkumur-kumur untuk membersihkan mulut dari dosa-dosa, supaya mulut ini nyaman berzikir. Banyak niat-niat. Nah, kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Itu juga sunnah. Sebelum buka. Nah, oleh sebab itu, kalaulah Islam ini ya dilaksanakan di wudhu ini, udah nggak ada itu corona itu nggak ada. Covid itu nggak ada. Ya bukannya nggak ada, sebetulnya adanya sejak zaman dulu adanya. Cuman ya penanganannya aja sih yang dilebih-lebihkan ya. Ya karena duitnya belum habis, mohon maaf ya. Kemarin ada tamu sama kita orang ke rumah, kepala-kepala sekolah lagi, mereka ada tugas sidang entah rapat di salah satu hotel seluruh kepala sekolah di Sumut. Nah, mereka dari Barus, dari Sibolga, mampir sama kita orang. Lagi ngobrol-ngobrol, ada di antara mereka kemudian ngomong, Ustaz, di pelajaran SMP tahun 2017 itu disebutkan penyebab influenza 1, 2, 3 disebut di situ, di antaranya virus corona tahun 2017. Itu pelajaran SMP. Ya saya sih nggak tahu bukunya apa, tapi dia ngomong ada Ustaz di tahun 2017. Ya, supaya Anda tahu, berarti nama corona itu sudah ada. Terus siapa bilang baru ditemukan sekarang? Ya harap maklumlah Tuhan ya, yang kaya tambah kaya, tapi pikirnya nggak ada hisab apa di hari kiamat. Itu loh yang kita pikir. Apa tidak ada hisab? Orang kemudian kekayaannya bertambah sekian miliar, sekian triliun, sekian, terus tertawa-tertawa kayak gitu. Nggak ada hisab di hari kiamat. Muslim apa tidak muslim? Saya nggak bicara soleh atau tidak soleh, punya iman apa tidak, itu aja ya. Maka di sini ya ikhwan, tadi kita sampaikan
andaikanlah kita laksanakan ini, berkumur, masukkan air ke hidung, keluarkan air ke hidung. Ya inilah kebersihan yang luar biasa. Sekarang kita semuanya disuruh cuci tangan, ya kan gitu kan? Dicolok-colok hidung kita, karena nggak pernah masukkan air ke hidung ketika wudhu, dicoloklah hidung wudhu. Ya, coba kalau kau sering wudhu kayak gitu, terhindar, bersih. Nyuci tangan ini, Islam semuanya nyuci tangan, makan disuruh cuci tangan. Maka ini Tuhan, Islam ini agama bersih. Bunyad dinu ala nadhafah. Agama ini dibangun atas dasar kebersihan. Dalam hadis Nabi yang sahih, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu separuh keimanan. Maka ini tapi diantara jangan tinggalkan sunnahnya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan, bersiwak, berkumur, masukkan air ke hidung, keluarkan air ke hidung. Baru kemudian habis itu muka. Dari itu insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Gimana hal-hal yang berhubungan dengan muka, tangan dan seterusnya. Mudah-mudahan insya Allah wudhu kita lebih sempurna. Insya Allah ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah menambah keberkahan dalam hidup kita, baik hidup di dunia atau kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan la tu'adzibuna alaih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an umat sayyidina Muhammad. Bi haqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Ada yang mau tanyakan?
Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ditambah oleh Allah ilmu yang manfaat insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa kulliya salih jami'an jamilah. Bi khairat dunya wal akhirah bi ahli kulli syarrin bil khair. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama wa awla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa shafiyyuhu wa khaliluhu syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumi luqiyah. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala asyrafil khalqillah akmali khalqillah wa afdali khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadar. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM, ada pengurus BKM? Ada ya? Nah, pengurus remaja masjid apa namanya? Oh, ada di sini. Ada. Irmal. Himpunan remaja Masjid Al-Hidayah, ya, Pasar 10. Dan semua yang hadir, ikhwanana, saudara-saudara semua, sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat yang mudah-mudahan insyaallah kita bersahabat di dunia sampai di akhirat insyaallah. Persahabatan kita hanya diniatkan untuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling menyempurnakan dalam agama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Ya. Banyak orang itu akrab karena duit, akrab karena kehormatan sesaat, akrab karena cewek, akrab karena makanan, akrab karena macam-macam. Ya, tapi yang termulia, yang teragung adalah persahabatan yang akrab karena Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan akrabnya kita bukan karena kepentingan atau keinginan, ya, kepentingan umpamanya hal-hal macam-macam, organisasi, nama, gak penting kali buat kita. Yang penting ilmu tersebar, yang penting masjid makmur, yang penting kita tambah ilmu manfaat, yang penting Islam kita tambah kuat, yang penting dapat ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mau pakai nama, orang yang bela-bela ini sekarang masih tak penting buat kita. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya selalu dipersatukan demi kegembiraannya hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sekarang bisa mulai ngaji lagi setelah libur beberapa saat karena faktor kemarin kita maulid, ya, ngajinya isya, ya nggak mungkin lah kemudian kita dibelah jadi dua dari saya, belum jadi wali, ya. Sebetulnya sih udah wali-wali daya, tapi wali yang bisa satu
di sini, satu di sana, belum, ya, belum bisa, ya. Lagi pula nanti kalau kita bisa kayak gitu, dia mau istri kita, jadi dua, kayak gitu ya. Ngomong ya, satu aja udah pusing, dua lagi pula, gitu ya. Maka itu ya. Nah, karena Maulid Arba'in ada apa? Maulidnya habis Isya, mestinya majelis habis Isya diliburkan untuk sementara. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali dalam majelis ini, insya Allah tetap istiqamah di dalam cinta kepada ilmu dan ahlul ilm. Mudah-mudahan tetap istiqamah di dalam kecintaan kepada ilmu dan ahlul ilm. Tetap kepingin menambah wawasan ilmu, ya. Tetap kepingin, karena ilmu ini adalah kemuliaan hakiki, kemuliaan terbesar. Dulu pertama kali mulai zaman Nabi Adam sampai nanti yaumul qiyamah, ketentuannya adalah ilmu. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas dari berbagai macam faktor-faktor, kecintaan Allah, istifah pilihan Allah, atau karena beliau disulbinya ada nur cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disujudkan oleh Allah kepada para malaikat. Tapi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran setelah cerita tentang masalah perbincangan Allah dengan malaikat, kemudian Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajarin oleh Allah nama-nama seluruhnya, seluruh. Maka Nabi Adam itu ilmu laduni total. Ya, Nabi Adam belajar sama siapa? Gak ada gurunya Nabi Adam. Ya. Tapi Nabi Adam total ilmu laduni murni langsung dari Allah. Semua ilmunya dari Allah. Tahu semuanya, diajari sama Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kemaslahatan kebutuhan anak turunnya sampai yaumul qiyamah. Jadi Nabi Adam ngajarin anak-anaknya dagang, ngajarin anak-anaknya ternak, ngajarin anak-anaknya cocok tanam, ngajarin gitu. Kalau disebutkan Habil peternak, Qabil bercocok tanam. Dari mana taunya? Nabi Adam yang ngajarin bapaknya. Alhamdulillah yang diternak kambing, Habil ternak kambing, kapan yang enak, yang nurut, ya. Alhamdulillah Nabi Adam nggak ngajarin ternak buaya, gimana lah? Ngajarin ternak buaya bahaya ya. Ngajarin ternak singa bahaya. Yang diajarin ternak kambing, nah itu ya. Cocok tanam juga demikian. Nabi Adam diajarin oleh Allah Taala. Yang dia tanam buah-buahan, anggur, pisang, kayak gitu. Makanya tadi kita sampaikan faktor ilmu. Dan sampai nanti juga demikian, semua kemuliaan sepanjang zaman adalah dengan kadar ilmu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sampai nanti di hari kiamat. Sampai di hari kiamat. Kedudukan para anbiya tidak bisa ditandingin karena para anbiya itu istifah, pilihan Allah. Tidak ada nabi itu dengan proses, tidak ada. Memang sudah pilihan Allah. Umpamanya tol, serius sekali lah tol ini. Ngaji 24 jam, ibadah 24 jam, sampai jadi wali, sampai tinggi sekalipun, nggak mungkin jadi nabi, nggak mungkin. Nabi itu tidak dengan proses. Nabi itu adalah pilihan Allah murni. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Maha mengetahui di mana diletakkan kerasulan. Nah, setelah makom kenabian, derajat yang tinggi yang bisa diusahakan adalah derajat ulama. Derajat ulama. Nah, usahakanlah adik-adik semuanya, remaja-remaja, ya, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Udah kaset Ustaz, udah tua Bu, siapa bilang? Orang kalau serius dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama dulu belajarnya sudah mulai tua, banyak. Tapi sungguh-sungguh serius. Ya. Sebagaimana juga demikian, kalau seseorang mau cari kedudukan jabatan, ya, dia sungguh-sungguh, dia serius. Masa pula kemuliaan akhirat nggak ada sungguh-sungguh?
yang mana dapat itu ada. Ada pula orang ngomong umpamanya tentang masalah umpamanya. Loh, tapi kan juga ilmu kedudukan itu kan belum bisa dipastikan. Siapa bilang tak bisa dipastikan? Bahkan lebih mudah, lebih gampang daripada urusan dunia. Sering saya buat contoh sama bapak-bapak yang datang ke pondok. Saya bilangin, anak sekolah itu berapa tahun dia sekolah umum? SD 6 tahun. SD? Nah, kok SD berapa tahun sekolah? Hah? Tidak sekolah? Sekolah? Ya, SD 6 tahun. SMP? 3 tahun. SMA? Ini belajar apa ini? Belajar apa? Enggak, ya diem aja. Diem aja. Nah. Ya. Jadi SD berapa? Berapa? 6 tahun. TK dia tuh? Enggak usah. Enggak usah ya. SD 6 tahun. SMP? 3 tahun. SMA? 3 tahun. 2 tahun, 4 tahun. Enggak naik kelas kau. Ya, 3 tahun. Terus kuliah S1 4 tahun ya. 6 ditambah 3 9 ditambah 3 12 ditambah 4 berapa? 16 tahun. Ya Allah, cobalah 16 tahun untuk agama. Apa enggak alim kan juga udah. Mondok 16 tahun. Mondok enggak usah pakai 16 tahun. Mondok 3 tahun, 4 tahun saja sudah nampak hasilnya. Yang penting sungguh-sungguh. Yang penting sungguh. Sebetulnya lebih gampang. Kau mau jadi wali, gampang. Tapi yang penting kesungguhan. Kalau kau nggak sungguh, gimana pula? Kau pikir ini barang remeh, barang murahan atau apa? Perlu kesungguhan. Tadi kita sampaikan pentingnya untuk kita bersungguh-sungguh dalam memperoleh meraih kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga yang tadi kita sampaikan, kalau jadi nabi nggak mungkin, tapi kok bisa jadi ulama? Nah, ulama itu derajat setelah nabi. Ya udah, nggak mau jadi ulama, mati syahid. Nah, ayo perang, ayo berani. Nah, kan gitu kan ya. Alamat 3 kedudukan mulia di akhirat. Yashfa' yaumal qiyamah 3. Memberi syafaat nanti di hari kiamat 3 kelompok. 1 al-anbiya, tsumma al-ulama, tsumma syuhada. 3 kedudukan besar tinggi di akhirat. Nah, ini kita belajar ilmu ini. Mudah-mudahan insyaallah cinta ilmu dan menjadi dorongan untuk bisa lebih paham akan warisan Nabi Muhammad SAW. Ilmu itu warisannya para anbiya. Udah. Kemarin bukan kemarin lah, dulu lah, 1,5 bulan atau 2 bulan ya. Terakhir pembahasan kita katanya wudu ya, wudu. Saya sudah lupa karena udah istinja. Istinja udah masuk ke wudu ya. Kemarin kita sampaikan, ingat saya membahas hukum-hukum syar'i ada 7. Hukum syar'i hukum syar'i ada 7. Kalau disuruh mau sebut apa enggak? Oh iya. Apa ya 7 ya. Nah, jadi ada hukum 7, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sahih, fasid. Dan kita sampaikan juga arti wudu. Wudu agak cepat sedikit supaya memori kita ini ingat sama ilmu ya. Jangan ingatnya cuma makanan aja, misop aja ingat ya. Ini ingatnya misop, ingatnya kebab, ingatnya sate, itu aja ini. Memori ilmu. Nah, memori ilmu diingat-ingat. Bahasan kita seingat kita coba cepat saja. Wudu itu adalah syariat nabi-nabi terdahulu, bukan syariat khusus. Ya, nabi-nabi terdahulu juga punya wudu.
Yang khusus itu tayamum. Tayamum umat terdahulu nggak punya. Tayamum khusus untuk umat ini. Tapi wudu, umat Nabi terdahulu juga wudu. Nabi ketika mencontohkan wudu, Nabi bersabda, ada wudu'i, wa wudu'ul anbiya min qabli. Ini wuduku dan wudunya para nabi sebelumku. Udah, wudu dari kata wadha'a. Wadha'a artinya bersinar. Oleh sebab itu wudu itu sebagai tanda umat Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat dikenal oleh beliau. Jadi kalau kau sering wudu, wudu dikenal Nabi nanti di akhirat. Tapi kalau nggak pernah wudu, nggak pernah wudu, siapa lah kau ini? Ya Rasulullah, aku pasang 10 Rasulullah. Iya pasang 10 kan. Pasang 10 dekat Masjid Al-Hidayah. Tapi kok mukanya nggak pernah wudu, nggak kenal. Ya, tanda kenalnya Nabi dari min azari wudu, dari bekas wudu. Subhanallah, orang wudu pasti sholat. Orang nggak sholat pasti nggak wudu. Pasti. Tengoklah tukang-tukang. Tukang-tukang. Tukang-tukang itu sering juga mereka modelnya kayak wudu, tapi nggak wudu. Ya, muka. Ya, istilahnya cuma cuci muka saja, cuci muka, cuci tangan, habis cuci tangan, kaki. Tinggal satu kepala, jadi wudu. Coba dia serius sedikit, tangan, kepala, telinga, kaki, jadi wudu. Tapi itu tadi ya, kadang-kadang orang, dia kuat, dia bisa ngangkut, batu bata 1 truk bisa, nurunin batu bata 1 truk bisa, sholat 4 rakaat nggak sanggup. 4 rakaat enggak? Ya Allah, kasihan. Yang saya pikir udah melarat di dunia, melarat pula di akhirat. Ya Allah. Jadi garis besarnya kita ini, kalau melarat di dunia, usahakan kaya di akhirat. Nah, kalau udah kaya di dunia, jangan sampai melarat di akhirat, karena yang penting akhirat. Di akhirat itu adalah hakikat kehidupan yang panjang, yang ribuan miliaran tahun. Kita hidup di dunia sesaat. Yang masih melarat, jangan melarat lagi di akhirat. Udah melarat tak sholat pula. Udah melarat jauh dari masjid pula. Alhamdulillah. Celaka hidup di dunia akhirat. Ya, udah kaya kan? Jadi camat, ya, bagus. Jadi orang miliarder, boleh, bagus. Tapi jangan sampai kalau nanti melarat di akhirat. Jangan sampai melarat di akhirat. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Gimana caranya? Ini wudu tadi sebagai tanda baginda Nabi Muhammad SAW mengenal kita. Wudu juga sebagai silahul mukmin, senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin. Ya, akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya. Karena wudu. Jadi kalau boncengan sama istri, ya kalau bisa punya wudu. Yang punya istri, yang tidak punya istri cari istri dulu. Nah, gitu ya. Yang punya istri boncengan. Nah, kalau bisa punya wudu. Jangan pula pegang-pegang. Boncengan pegang-pegang, jatuh nanti. Pegang apa ya? Enggak tahu. Pegang apa? Pokoknya jaga punya wudu. Insyaallah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, furudul wudu. Fardunya wudu ada 6. Fardunya wudu itu berarti harus dilakukan. Adapun sunah-sunahnya banyak, nanti akan kita bahas. Fardu wudu ada 6. 4 dari dalil Al-Quran, 2 dalil dari hadis. 4 dari Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun juga selalu tafsir wujuhakum wa aydiyakum wal marafiq wa sawbi rusukum wa julum bil ka'bain. Ya. Allah menyebut 4 anggota tubuh, muka, tangan sampai siku, kemudian bagian dari kepala dan kaki sampai mata kan? Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang disebut oleh Nabi 2, 1 niat. Karena Nabi bersabda innamal a'malu bin niat, semua amal tergantung sama niat. Nah, niat ini perlu dibahas nih. Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi dzikri.
bermaksud melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi letak niat wudu itu saat air sudah kena muka, itu niat wudu. Jadi pertama kali keran buka nawaitu itu belum niat. Jadi perhatikan, niat itu betul pertama kali kita buka keran. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu. Kayak gitu ya. Masih belumnya itu, masih cuci tangan masih. Ya pakai siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Kumur masih. Habis kumur keluarin, jangan ditelan. Nah, jangan ditelan. Nah, ya, kalau puasa pura-pura kau separuh basuh. Kau pikir Allah tidak tahu apa ya? Nah, gitu ya. Kumur. Kemudian masukkan air ke hidung. Masukkan air ke hidung. Ya. Nah, insya Allah sehat. Insya Allah nggak ada komplit, insya Allah. Nggak ada. Oh, kalau orang kan mencuci muka apa ini, mulut sama hidung. Letak masuknya banyak virus kuman itu dari sini. Ya, dicuci, dibersihkan. Belum lagi doanya, masya Allah. Ketika berkumur, minta sama Allah, ya Allah beri aku minum air telaga Kautsar. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perintah. Ya, masukkan air ke hidung, ya Allah. Ciumkan aku bau-bau surga, ya Allah, meskipun jauh sebelum masuk dalam surga. Cium. Ya. Kemudian baru buka. Nah, buka dia niat. Niat. Meskipun tadi nawaitunya, ya, nawaitu usolli dan lain sebagainya itu membantu hadirnya hati. Tapi orang yang nggak ngerti belajar ilmu fikih, dia niatnya waktu buka keran, waktu buka nggak niat. Lah padahal niat itu saat buka, gitu kan? Sholat juga gitu. Loh, ini bukan pembahasan yang detail-detail yang dalam kali fikih ya. Ini bahasan lumrah loh ini. Sholat kalian niat mulai kapan? Mulai luruskan sholat? Tidak. Mulai qomat? Tidak. Mulai takbiratul usolli fardhu isya, ya ucapkan, tapi saat Allahu Akbar menghadirkan hati. Allahu Akbar, hadir hatinya. Takbiratul wudu juga gitu. Tapi kebanyakan orang fikirnya niat itu saat buka keran. Ngaji di Masjid Al-Hidayah gitu ya. Ngaji. Jadi kalau selama ini wudu macam mana? Gitu kan? Niat itu boleh sebelum ibadah. Cuman puasa. Selain itu, ya saat melaksanakan. Kalau puasa nggak bisa lah persis subuh kali nggak bisa. Semuanya niat mulai persis. Waktu sahur, imsak belum, tunggu beberapa menit lagi. Niat bareng-bareng. Allah Akbar, niat nawaitu sholat. Nggak bisa. Khusus puasa dimudahkan setelah tarawih niat nawaitu sholat batin anatai pada daerah kan gitu kan? Tapi yang lain di saat awal ibadah. Sampai haji pun kadang banyak orang salah niat umroh. Itu ada di masjid. Biasanya di takim habis sholat sunnah ya niat umroh. Aku niat umroh. Sunnahnya tidak di masjid. Di mana? Kalau sudah naik kendaraan, mulai jalan kendaraannya. Udah dinaik bis baru niat. Nawaitul umroh. Ya, sunatan atau fardhon lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik. Saat naik kendaraan sholat, kapan niatnya? Saat takbiratul ihram. Saat takbiratul ngeluarin zakat, saat sudah dipisahkan. Dipisahkan, diniati. Udah ini jadi zakat. Bukan saat beli di kedai. Bukan saat beli di kedai, beli beras di kedai udah niat zakat. Belum.
nanti kalau udah mau pisahin mana yang untuk keluarga, mana yang untuk zakat. Dari pisahin baru ingat. Sholat saat takbiratul ihram, wudu saat basuh muka. Jadi saat basuh muka baru hadirkan niat wudu fardhon lillahi ta'ala. Niatnya boleh disebut nawaitu wudu'a kalau dilapangkan. Nawaitu fardhon wudu boleh, nawaitu rafal hadas boleh. Ya. Macam-macamnya. Niat. Niat itu tadi kita sampaikan artinya qasdu syai' muqtadin fi'li. Melakukan sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya. Ada hukum niat, kebanyakan hukum niat menjadi wajib. Jadi tempatnya niat hati. Itu tidak ada beda pendapat para ulama. Tempatnya di hati. Tapi kadang-kadang kita ribut sama sebagian orang jahil yang on itu, ya, yang on itu ribet kali katanya usolli bid'ah. Siapa yang bilang bid'ah? Usolli nawaitu itu untuk menghadirkan hati. Menghadirkan hati itu membantu hati hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nabi nggak pernah. Siapa bilang polijul di zaman Nabi? Ada hadisnya Nabi tentang masalah puasa. Nabi mengucapkan idzan ana shaim, kalau gitu aku puasa. Ketika Nabi haji atau umrah, Nabi juga mengucapkan labbaik Allahumma bi hajjah, labbaik Allahumma bi umrah. Berarti Nabi menyebut apakah haji atau umrah. Nah, dasar agama kita itu bukan Al-Quran hadis saja. Ada ijma, ada qiyas. Ada ijma, ada qiyas. Ya, semua yang membantu hadirnya hati itu sunnah. Kau sholat di belakang tembok sunnah. Ya, sholat di belakang tembok. Jangan sholat di depan pintu, makruh. Ya, orang lalu lalang. Kau sholat makanya ada orang di belakang, tapi orangnya pakai baju putih, gak apa-apa, bagus. Tapi kalau orang pakai kaos ada tulisan pula, ada gambar cewek cantik pula, suruh mundur ini orang, ganggu aja ini. Kau sholat nanti kepikir, ini ceweknya siapa ini? Jadi kaos tulisannya kau baca pula tulisan kaos. Ya kan ya? Kadang-kadang tulisan lucu-lucu ya, akhirnya ketawa sendiri. Ya, makanya tadi. Semua yang mengganggu sholat hukumnya makruh. Sebagaimana juga yang membantu hadirnya hati hukumnya sunnah. Sudah. Caranya niat ya berarti berbeda-beda dengan ibadah yang dia lakukan. Kalau niatnya wudu ya niat wudu. Kalau sholat. Sholat pun juga gitu. Ada ketentuannya sholat zuhur atau sholat asar, atau sholat maghrib atau isya. Tidak bisa kemudian sekarang ini sholat isya tapi dia niat sholat subuh, ya nggak sah. Nah, dengan kadar apa yang dituntut. Kalau disebutkan juga di antara syaratnya niat satu Islam. Pastilah kalau nggak Islam gimana pula? Satu Islam. Dua tamyiz. Tamyiz itu apa? Belum balik, tapi tamyiz itu bisa bedakan, bisa ngerti. Ada yang mengatakan tamyiz itu bisa membedakan antara roti sama tai ayam. Kok bisa bedakan roti sama tai ayam? Enggak bisa. Bisa lah. Ya, berarti ada tamyiz. Oleh sebab itu ibadah betulan, sholat betulan, jangan sikut-sikutan. Sholat jangan main-main karena udah tamyiz. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa tamyiz itu adalah alladzi yaqdirul jawab ala su'alil adah. Orang yang bisa jawab atas pertanyaan kebiasaan. Ditanya mana mak? Ya. Mak lagi tidur. Mana bapak? Ya kalau mak tidur, bapak tidur juga lah. Oh iya, pintar lah berarti. Ya. Tanya mana bapak? Bapak belajar. Mana mak? Mak lagi belajar. Dia bisa gitu. Artinya udah bisa jawab pertanyaan yang lumrah. Pertanyaan yang lumrah. Jangan tanya yang berat-berat lah. Kau tahu selain galaksi Bima Sakti? Memang tahu galaksi Bima Sakti. Berapa miliar adanya bintang? Itu
bisa jawab. Itu. 1 Islam, 2 tamyiz, 3 ilmun bil manwi, mengetahui dengan yang diniatkan. Maksudnya apa? Ya dia tahu namanya dia mau wudu, dia sudah ngerti ilmunya wudu. Maka dalam itu sering kita sampaikan, ilmu itu lebih utama daripada amal. Jangan percaya sama orang-orang yang hanya mengandalkan amal saja, tidak mau ngaji. Kadang-kadang ada Pak Haji tapi bodoh. Ya, banyak. Di masjid-masjid itu banyak. Haji sekali aja sekali kok. Apalagi haji 2 kali. Hah? Jadi tukang bubur gaji kok. Ya, kadang ada. Ya, Pak Haji itu. Untuk apa ngaji-ngaji? Yang penting itu sholat jamaah. Ya, kita tak merendahin sholat jamaah. Tapi kalau masyarakat tidak diajarin ilmu, kalau masyarakat tidak diajarin fikih, cemana bisa sah ibadahnya? Sayyidina Umar bin Khattab berkata, yashibu ahadukum walam tuqbal salatul qam. Seseorang di antara kalian kepalanya udah beruban, tapi sholatnya belum diterima. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmu. Ya semisal ini tadi urusan singkat tadi, wudu. Pertama tadi niat itu di mana? Di muka. Itu kan banyak orang nggak tahu. Allah ribet kali kan? Lo kok ribet? Ilmu kan sebagai cara, Pak. Ada penggunaan itu harus sesuai. Ya. Jadi ilmu itu harus lebih dahulu daripada amal. Sama kerja juga gitu. Kau mau ke sawah, jangan mikir sawahnya dulu. Kau punya cangkol apa enggak? Lu gak punya cangkol mau bersawah, ngapain? Tengok-tengok. Mau buka toko, bisnis, iya buka toko. Ada barangnya enggak di tokomu? Belum, masih kosong. Ngapain lu buka toko? Kan mesti ada alatnya terlebih dahulu. Ada alatnya. Mau ke kebun, bawa cangkol, bawa karang, itu alatnya gitu. Mau perang, bawa senjata. Perang bawa senjata. Ini mau perang, sok-sokan kok nggak bawa apa-apa. Ya, cepat mampusnya loh. Mati konyol itu. Sama juga ibadah juga demikian, amal soleh juga demikian, harus ada ilmu. Ilmu terlebih dahulu. Ilmu bil manwi. Ilmu dengan yang diniati. 4. Ada muta'liqi qat'iya bi syai'in. Tidak taklik, tidak niat mutus dengan suatu, tidak niat mutus. Orang kalau ibadah itu harus yakin dalam dirinya, harus sampai selesai. Tidak boleh setengah putus, itu nggak boleh. Sering saya buat contoh sholat. Ibu-ibu lagi sholat asar, mendung. Kemudian dia pikir, nanti kalau hujan deras, aku batalin sholatku. Punya jemuran aku, sayang. Nah, yang kayak gini, turun hujan, gak turun hujan, batal sholatnya ibu ini. Gak sah sholatnya. Kau niat ulang. Orang penting lagi sholat, dia berpikir, ini aku penting kali, ini ada proyek ini. Kalau ada telepon dari bos itu, aku batalin sholatku. Dia telepon, gak telepon, batal sholatmu. Itu ya. Ibadah itu harus serius. Harus sungguh-sungguh. Gak boleh main-main. Ya, gak boleh main. Maka ini jangan niat diputus atau bahkan taklik. Taklik itu menggantungkan dengan suatu. Itu tidak sah ibadah.
Wa adamu taraddud fi qadhiha, dan tidak ragu di dalam melanjutkannya, sehingga tidak adanya keraguan. Kalau ada ragu, batal ya gitu aja. Maka jangan ragu. Ibadah itu harus mantap. Tidak boleh ada keraguan. Itu ya. Jadi kalau sholat umpamanya, kau berpikir, batal kenapa enggak ya? Lagi sholat ada tamu. Boleh kok? Boleh kok. Kau ngerasa tamunya ini penting. Terus aku batalin. Udah batal dah. Udah apa? Ya. Oleh sebab itu Nabi pernah cerita tentang Jurej, wali besar di zaman Bani Israil, ahli ibadah. Ya, cerita itu masyhur sampai ada kasus sama wanita pelacur bawa anak. Ya kan? Awal ceritanya apa? Jurej dipanggil emaknya. Jurej bilang dalam sholatnya dia, sholatku atau ibuku, sholatku atau ibuku, sholatku atau ibu. Akhirnya dia tetap di sholatnya, ibunya diabaikan. Kemudian ibunya kesel, sampai bahasa kasarnya ngomong, memang gak pernah nengok lute kau gitu ya, memang gak pernah nengok WTS kau gitu. Bahasa kayak gitulah, pokoknya bahasa kasarnya. Akhirnya subhanallah, terjadilah apa yang terjadi. Dia difitnah sama pelacur sampai masyarakatnya marah dan menghancurkan tempat ibadahnya. Nabi bersabda, cerita Jurej ini, "Lau kana Jurejun faqihan la ajabahuma." Kalau Jurej ahli fikih, dia akan mendahului ibunya. Nabi bilangnya faqihan, ahli fikih. Kenapa? Satu, memang nurutin menerima panggilan ibu lebih besar nilainya daripada sholat sunnah. Nurut ibu itu fardu wajib, ini sholat sunnah. Tapi secara hukum fikih juga dia ragu tadi dalam sholat itu udah batal itu. Udah lah, batal, dia ragu, aku batalin atau enggak ya? Sholatku atau ibuku dulu ya? Dia lihat batalin, ragu membatalkan, itu sudah batal. Berbeda kalau ragunya karena sebab perkara, semisal was-was, kentut enggak ya, kentut atau enggak ya, itu lain. Kadang-kadang ada kita tengah-tengah sholat kemudian berpikir kentut atau enggak ya, kentut atau enggak ya, kayak gitu ya. Gimana kayak gitu? Nabi berpesan, jangan keluar dari sholat. Fala yansharif, jangan batalkan. Hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai dia dengar suara kentut atau dia bau. Kalau udah bau ya betul karena kentut, gitu ya. Udah bau ya. Kalau udah bau terus kok masih ragu, kentut enggak kentut, ya udah bau kok. Bau itu ada ya gitu. Kadang-kadang ada ragu. Nah, kalau ragunya itu sekedar was-was, dimaafkan. Tapi yang dimaksud tadi pembahasan adalah keraguan mau membatalkan sholat. Aku batalin apa enggak ya? Aku batalin atau enggak? Itu sudah batal sholat itu. Tapi kalau ragu sebab, semisal tadi aku kentut apa enggak ya? Aku kentut apa enggak? Nah, pesannya Nabi supaya kita memutus tali was-was. Jangan ridho dengan adanya was-was. Was-was itu merusak was-was. Ya, orang kudu ngabisin air, was-was. Orang takbiratul ihram katanya hati-hati, was-was. Bukan hati-hati, tapi kau ketinggalan takbiratul ihram dari imam, fadilahnya besar. Likul syai'in shaffa wa shaffatus shalat takbiratul ula al-imam. Segala sesuatu itu ada intisarinya. Intisari sholat jamaah adalah takbiratul ihram bareng sama imam setelah imam langsung. Jangan tinggalkan. Ya, intisari sholat jamaah. Oleh sebab itu kita membiasakan kalau kita ketinggalan satu rakaat atau berapa, ya tetap sholat jamaah di masjid, tapi habis itu sholat lagi saja. Supaya sholat lagi maksudnya dengan jamaah lah, bukan sholat lagi sendiri. Karena kalau sholat i'adah sendirian nggak boleh. Syaratnya sholat i'adah itu harus berjamaah. Ya, untuk menjaga. Karena ada juga hadis Nabi, barang siapa yang menjaga takbiratul ihram setelah imam langsung 40 malam, maka insyaallah disebutkan kata Allah lahu bara'atain. Allah menulis untuknya 2 kebebasan. Bara'ah minan
nifaq wa bara'ah minan nar. Bebas dari sifat munafik. 2, bebas dari api neraka. Ya. Kalau Anda bisa menjaga 40 hari. Ini tadi kita sampaikan, ada sebagian orang was-was itu jangan diturutin. Bahkan dulu dianjurkan sama guru-guru kita. Dan ternyata kita temukan di dalam kitab-kitab besar fikih. Ya, kalau was-was urusan najis, itu kainnya setelah kencing, ada kan kencing kemudian kan istinja, setelah itu mau ambil air, mau percikan ke sarung, dipercikan. Nah, nanti kadang-kadang kita was-was, gitu ya. Ini bahasa apa ini? Bahasa apa? Bilang aja bahasa percikan. Selesai. Untuk membuat was-was, gitu ya. Membuat was-was. Sama dengan dunia. Kadang orang wudhu juga gitu was-was. Nawaitul. Habis air masjid gara-gara kau sendiri. Iya kan? Haram itu dosa. Kau ngabisin air masjid. Kalau airmu sendiri kau habisin, makruh airmu sendiri. Tapi kalau air masjid haram, yang bayar orang banyak kok. Kan gitu ya. Maka gunakan fasilitas umum dengan seperlunya, dengan sewajarnya, sewajar. Ya tak pelit-pelit kali, tapi juga jangan boros, gitu ya. Penggunaan. Ini tadi tentang masalah was-was, putus was-was. Min syarril waswasil khannas. Ada. Tujuannya niat adalah ada 2 tujuan niat. 1, tamyizul ada anil ibadah, wa tamyizul tabil ibadah. Membedakan antara adat istiadat dengan ibadah. Semisal duduk di masjid. Anda duduk di masjid ini. Niat yang membedakan. Bisa jadi pahala, bisa nggak jadi pahala. Orang janjian sama kawan, ngobrol-ngobrol di masjid yuk. Ngobrol di masjid, nggak dapat pahala. Tapi diniatkan, niat iktikaf, niat iktikaf. Tadi kan jadi pahala duduknya. Anda mandi, hari-hari mandi kan? Ada istiadat kan? Hari-hari mandi. Tapi kalau diniatkan mandi Jumat, mandi ibadah, jadi pahala. Ya, oleh sebab itu Anda mandi. Ini orang punya ilmu ya, beda sama orang jahil. Orang jahil mandinya karena sumuk, karena panas, karena keringetan. Karena kan gitu dia. Nggak nyaman udah keringetan. Tapi kalau orang punya ilmu, saya selalu kalau mandi itu sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Diniatkan untuk mandi supaya seger sholat. Mau maulid, mau taklim, mandi. Ya, niatnya untuk menghormati majelis. Niat mandi untuk jumpa orang-orang Islam supaya seger. Ya, bukan hanya sekedar setiap pagi mandi, setiap sore mandi. Niat mandinya untuk ibadah. Betul? Nah, yang membedakan mandinya sama, tapi niatnya yang beda. Dan membedakan ibadah dari adat istiadat. 2, membedakan kedudukan ibadah. Kedudukan ibadah berbeda-beda, ada fardu, ada sunnah. Membedakan antara qabliyah subuh sama subuh, nggak ada bedanya. Qunut besar, qunut kan sunnah. Qunut tidak rukun. Qunut hukumnya sunnah. Maka qabliyah subuh sama subuh sama. Subuh sama duha sama. Yang membedakan niat. Satu niat fardu, satu niat sunnah. Mandi Jumat sama mandi junub. Ayo. Kan beda. Mandi Jumat hukumnya sunnah, mandi junub hukumnya wajib. Yang membedakan bukan airnya, bukan cara mandinya, tapi niat. Niat. Itu dia. Anda sedekah sama zakat mungkin sama. Yang membedakan niat. Membedakan nih.
Haji fardu sama haji sunnah sama pengamalannya, nggak ada beda. Haji pertama sama haji kedua, ketiga, keempat. Apa amalnya gimana? Sama, nggak beda. Bukannya kalau haji fardu ada tambahan, haji sunnah ada pengurangan, enggak. Yang membedakan apa? Niat. Umrah wajib, umrah sunnah, yang membedakan niat. Ya. Maka tujuannya niat adalah satu, membedakan ibadah dari adat istiadat. Dua, membedakan kedudukan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan surah Al-Fatihah ala nabi wa dunya salihah. Jami'an syamil khairul jalal hadratin nabi